Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ayam yang enak banget. Kita siapkan ayam, aku pakainya bagian paha atas. Misalnya Flavis mau pakai paha pentung, ataupun misalnya Flavis mau pakai sayap ataupun dada, itu juga boleh banget. Sekarang kita bikin bumbu marinasi ayamnya ya. Kita pakai bawang putih, jahe, dan juga ada kunir. Ini semua kita mau haluskan karena sedikit, jadi aku pakai ulekan aja Flavis. Kalau sudah halus, ini kita pakai untuk marinasi. Tambahkan juga garam, ini kita aduk-aduk. Nah, ini mau kita marinasi selama minimal 15 menit aja udah cukup. Masukin marinasi, nanti kita mau goreng. Sementara nunggu, kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Sini kita mau pakai tomat, aku mau pakai tomatnya hijau Flavis. Ini mau kita iris-iris, atau misalnya Flavis mau potong kotak-kotak juga boleh banget. Saya Flavis di rumah aja. Kalau sudah diiris-iris, sini kita akan tambahkan lagi lombok hijau yang gede. Ini juga mau kita iris-iris. Nah, ini karena aku maunya pedas Flavis, jadi tak tambahin lombok rawitnya yang agak banyak. Bagi Flavis yang nggak terlalu suka pedas banget, nanti boleh pakainya yang merah keriting ataupun yang merah besar. Itu kan nanti nggak terlalu pedas banget, tapi tetap warnanya nanti cantik dan aroma cabenya juga dapat ya. Kalau sudah, di sini kita siapkan juga ada bawang putih. Bawang putihnya kita iris-iris. Terus juga nanti kita akan tambahkan lagi bawang merah. Bawang merahnya juga cukup kita iris-iris. Nah, bumbunya ini aja Flavis, cukup lombok, bawang, brambang, dan juga tomat. Kalau sudah selesai kita harus iris, ini kita sisihkan. Terus kita mau tengok ayamnya. Tadi kan sudah kurang lebih 15 menit aku marinasi. Ini siap kita goreng. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau goreng ayamnya. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah agak kering, ini nanti kita balik. Terus misalnya bagian bawahnya lagi juga sudah kering, ini udah mau kita angkat. Warnanya udah cantik banget, dagingnya juga udah empuk dan juga juicy. Karena kita ungkep dulu ya. Nah, sekarang kita angkat dulu, kita sisihkan. Terus ini minyak yang bekas goreng ayam tadi kita mau pakai untuk numis bumbu-bumbu irisnya tadi, cuman aku kurangin biar nanti nggak kebanyakan. Kita akan tumis bumbunya terlebih dahulu. Bawang brambangnya kita akan masukkan, biarkan nanti sampai wangi. Masukkan lomboknya nih, sak lombok hijaunya kita akan masukkan semuanya, sak tomat-tomatnya juga kita akan aduk-aduk. Kalau sudah, di sini kita tambahkan lagi gula dan juga garam, tambahkan sedikit kaldu bubuk. Kita aduk-aduk, terus kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita goreng. Kita aduk-aduk sebentar, terus nanti kita akan tambahkan lagi air, tapi nggak usah banyak-banyak, airnya sedikit aja Flavis. Karena ayamnya kan juga sudah matang dan ayam itu udah gurih Flavis. Ini biar nanti bumbunya lebih merata aja dan juga ngeresep rasa pedas, gurih, dan juga ada sedikit manis. Tapi ini manisnya cuma sedikit banget, tapi nggak banyak-banyak. Ini mau kita tutup, apinya dikecilin. Jangan lupa sekali dibolak-balik biar nanti bumbunya lebih merata. Kalau nanti kuahnya udah hampir susut, warna juga udah cantik, bumbunya udah ngeresep, ini udah siap kita sajikan di meja makan. Ini rasanya enak banget. Pagi-pagi sarapan pakai kayak gini, terus nanti misalnya Flavis mau ngerebus bayam atau ngerebus brokoli, itu juga enak banget untuk lauk pendamping. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng jagung yang enak banget. Ini kita siapkan dulu jagungnya ya. Kalau misalnya nanti Flavis mau pakai jagung yang kemasan, yang frozen itu kan juga ada Flavis. Itu juga boleh banget, ataupun jagung yang kalengan juga boleh. Tapi kalau misalnya Flavis mau lebih fresh ya wis pakai jagungnya kayak gini, kayak Flavi Kasih. Ini kita pretelin, terus kita siapkan wortel. Ini wortelnya 1 biji aja udah cukup. Kita potong-potong, kita potong kotak-kotak kecil-kecil Flavis.
Nah, kayak gini aja. Kalau sudah, kita sisihkan. Terus nanti kita siapkan lagi bahan lainnya. Untuk bahan tambahannya nanti aku mau pakai timun Flavis. Tapi untuk timunnya, untuk bagian bijinya nanti kita buang supaya nanti masakannya nggak berair. Jadi hanya kita pakai bagian luarnya aja. Nah, cara untuk ngilanginnya udah dikerok aja kayak gini Flavis. Kemudian kalau sudah baru nanti kita potong-potong. Aku suka banget sama lauk tumisan simple kayak gini. Biasanya kalau pagi-pagi untuk sarapan, buru-buru, pagi-pagi bocah-bocah udah pada mau ke sekolah, suaminya pada mau ke kantor, nyiapin bekal, nyiapin sarapan juga. Jadi aku bikin lauk-lauk yang praktis, tapi tetap bergizi. Nah, ini udah cukup banget. Dalam satu masakan udah komplit semuanya, Flavis. Nah, ini untuk timunnya kita potongnya juga kotak-kotak kecil kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Terus kita mau siapkan untuk bahan tambahannya. Aku mau pakai udang. Wah, ini udah enak banget. Bagi Flavis yang nggak mau pakai udang, bisa diganti pakai dada ayam atau ayam filet. Itu juga enak banget. Sekarang kita siapkan bumbunya. Kita mau pakai bawang putih. Bawang putihnya kita gerus dan juga ada merica. Nih mericanya juga mau kita gerus. Kalau misalnya Flavis mau pakai merica bubuk ya boleh. Cuman Flavis kasih senangnya yang masih bijian, jadi lebih berasa merica rasanya. Ini mau kita haluskan pakai ulekan aja karena cuma sedikit ya. Kemudian kalau sudah dihaluskan, ini mau kita tumis Flavis. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau tumis bumbu sudah tadi kita haluskan. Kita aduk-aduk biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi dan juga sudah agak kecoklatan, baru sini kita akan masukkan udangnya. Kalau udang sudah masuk, aduk-aduk, kita masak sampai nanti udangnya berubah warna. Dan jika udangnya sudah mateng, kalau sudah mateng, kita akan masukkan terlebih dahulu ada jagung dan juga wortelnya. Untuk timunnya nanti belakangan aja, kalau misalnya udah mau diangkat baru kita masukkan. Kita masukkan jagung sama wortelnya dulu karena lebih keras dan lebih lama matengnya. Kita aduk-aduk. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, tapi saya akan tambahkan garam dan juga sedikit kaldu bubuk. Jadi untuk masakan kali ini nggak tak kasih gula karena jagungnya sudah manis, jadi aku nggak perlu pakai tambahkan gula lagi. Kita aduk-aduk, terus kalau sudah mau diangkat masukkan timun yang sudah tadi kita potong-potong, aduk-aduk sebentar. Dah gini aja Flavis. Ini warnanya cantik banget, rasanya enak dan anak-anak juga suka ya. Ini cocok banget untuk lauk sarapan atau misalnya Flavis mau bikin untuk bekal, itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng godong gandul yang enak banget. Godong gandul itu daun pepaya Flavis. Ini tadi godong gandulnya sudah tak rebus. Kalau misalnya Flavis nanti pengen godong gandulnya dibikin supaya nggak pahit, nanti ngerebusnya pakai tanah ya. Kalau misalnya Flavis nggak punya tanah di halaman rumah yang tanah merah, itu juga Flavis bisa beli di toko online. Namanya Ampo kalau nggak salah. Itu bisa untuk ngilangin pahit. Ada juga beberapa orang yang pakai godong jambu katanya bisa ngilangin pahit, tapi aku belum pernah coba kalau pakai godong jambu ya. Aku cuma pakai tanah aja supaya untuk ngilangin pahitnya. Nanti direbus, terus cuci sampai benar-benar bersih. Kalau sudah baru dipotong-potong. Untuk bahan tambahannya, aku mau pakai urang rebon atau udang rebon. Untuk bumbu-bumbunya aku mau pakai lombok rawitnya yang banyak Flavis karena aku suka banget kalau masak godong paya itu atau godong gandul, enaknya itu yang pedes dan juga gurih. Kita siapkan bawang merah, ini bawang merahnya kita iris-iris dan juga ada bawang putih. Bagi Flavis yang mungkin nggak terlalu suka pedes, boleh juga ganti lomboknya pakai lombok yang merah keriting atau lombok merah gede. Kalau bumbu-bumbunya semuanya sudah kita iris-iris, ini kita sisihkan dulu. Terus kita mau siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita mau tumis bumbu-bumbunya terlebih dahulu Flavis. Kalau misalnya minyaknya sudah panas, baru nanti kita akan masukkan bumbunya. Masukkan terlebih dahulu bawang dan juga berambangnya. Biarkan nanti bawang berambangnya itu wangi dulu Flavis. Wangi dan juga sudah agak layu, baru kita akan masukkan lomboknya. Kita aduk-aduk sebentar.
Kemudian kita akan masukkan udangnya. Kalau udangnya sudah masuk, kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai aromanya wangi, baru kita akan masukkan godong gandulnya. Kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti bumbu-bumbunya tercampur rata. Ini aromanya udah wangi banget guys. Ini kalau masak kayak gini tuh nggak kasih penyedap rasa pun udah nggak apa-apa. Bikin pakai udang rebon itu udah bikin masakan tuh gurih dan juga wangi. Di sini kita tambahkan lagi garam, gula, dan juga penyedap rasa. Bagi pelafis yang mungkin nggak terlalu suka masakan pakai gula ya di skip juga nggak apa-apa. Kita tambahkan lagi air, kita aduk-aduk. Kita akan masak sampai nanti mateng, tanak. Pokoknya kalau masak apa aja tuh kalau asalkan tanak itu nanti enak, gurih, dan juga nggak cepet basi pelafis. Dah kita sajikan di meja makan. Rasanya ini udah enak banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Kalau misalnya pelapis di rumah punya dadar jagung, itu juga enak banget dimaem pakai tumis godong gandul kayak gini pelapis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video pelapis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep ayam goreng sambal hijau yang enak banget. Jadi ayam sambal hijau yang aku bikin hari ini versinya lebih buket, lebih gurih, dan juga lebih pedes. Nah untuk ayamnya aku pakai ayam kampung ya, Flavis bisa pakai ayam negeri ataupun ayam pejantan ya boleh. Sekarang kita siapkan bumbu halusnya, ada bawang, brambang, ketumbar, kunir, kemiri. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus kita sisihkan. Ini kita toto ayamnya di atas wajannya. Ini tadi ayamnya sak kepala, sak ceker, sak hati amplanya itu tak masak semua Flavis, karena ayam itu nyembelih sendiri. Kita masukkan bumbunya, tambahkan air. Ini kita tambahkan juga laos, salam, gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kita masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, ini apinya kita kecilkan, kita tutup, kita masak sampai nanti benar-benar empuk. Apalagi ini kita pakainya ayam kampung ya, jadi nanti lebih lama ngungkepnya dibandingkan ayam negeri. Kalau sudah empuk, sudah asat, kemudian ini tadi kita dinginkan sebentar, terus kita goreng. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita masukkan ayamnya. Gorengnya nggak usah lama-lama Flavis. Ini kan ayamnya sudah mateng dan sudah empuk, jadi tinggal dimasukkan ke dalam minyak panas, terus dibalik. Udah gitu aja gorengnya, biar nanti nggak kegosongan ya. Kalau warnanya udah cantik banget kayak gini, ini tandanya sudah matang, sudah siap kita angkat. Ini saja nih Flavis, ayam digoreng begini aja rasanya itu udah enak banget, udah gurih, udah buket. Apalagi nanti kita mau campur dengan sambal hijau, wah enak banget. Jadi udah nggak perlu nyambel lagi Flavis, karena ini sudah kita masak pakai sambal hijaunya. Nah ini mau kita sisihkan dulu, terus kita mau goreng lagi sisanya. Ini Flavis harus hati-hati, biasanya kalau goreng ada api amplaknya dan juga kepala itu suka meletup-meletup, jadi Flavis harus lebih hati-hati. Kalau semua ayam sudah kita goreng, sekarang kita siapkan untuk bumbu sambal hijaunya. Sini aku pakai lombok gede yang hijau dan juga ada yang rawit, terus ada bawang merah, ada bawang putihnya juga. Ini mau kita giling pakai chopper aja ya, biar nanti nggak sampai yang halus banget. Sekarang kita tumis pakai bekas minyak untuk goreng ayam tadi, biar rasanya itu lebih gurih. Cuma dikurangin, nanti kalau nggak dikurangin kebanyakan. Tambahkan lagi godong jeruk biar nanti makin wangi. Aduk-aduk, tambahkan garam dan juga penyedap rasa dikit biar nanti makin gurih. Kita tumis-tumis, dan numisnya nggak usah lama-lama banget Flavis, biar nanti aroma cabenya itu masih seger banget gitu. Nah sekarang tinggal kita masukkan ayam yang sudah tadi kita goreng. Nih mau kita aduk-aduk, kita bolak-balik. Apinya kecilin aja Flavis, kita tunggu sebentar, jangan langsung diangkat, maksudnya kita aduk-aduk dulu biar nanti lebih ngeresep lagi. Nah ini warnanya udah cantik banget,
Sekarang siap kita sajikan di meja makan. Udah, kalau udah kayak gini, rasanya itu nggak perlu lauk macem-macem lagi, tinggal tambahin rebusan misalnya godong singkong maupun godong bayam. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep mie nyemek yang enak banget. Tapi ini kita pakai versi yang simple, terus tetap ada gizinya. Kita siapkan mie. Untuk minyak aku pakai Indomie goreng. Flavis bisa pakai merek yang lain sesuai dengan selera Flavis. Yang penting minyak mie goreng ya, bukan mie kuah. Sekarang kita siapkan sayurannya. Untuk sayurannya aku mau pakai sawi hijau atau cesim. Flavis bisa saja ganti pakai kubis, ataupun misalnya nanti Flavis mau ganti mau tambahkan toge atau pakai pakcoy, itu juga boleh banget. Untuk bumbunya di sini kita pakai bawang putih, bawang merah, dan juga ada kemiri biar makin buket. Lombok rawitnya juga biar nanti makin pedes. Rasanya nanti biar gurih, pedes, ada sedikit manisnya. Sekarang kita tambahkan minyak di wajan, terus kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi. Setelah sudah wangi, di sini kita mau tambahkan lagi telur. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan sosis ataupun bakso, itu juga boleh banget. Nih di rumah adanya cuma telur, ya wis aku pakainya telur aja Flavis. Nih telurnya kita orak-arik, terus kita akan campur semua dengan bumbunya kayak gini. Terus kita akan tambahkan lagi air. Kalau airnya udah masuk, ini minyak langsung kita cemplungin aja mentah-mentah kayak gini. Jadi nggak perlu direbus dulu, langsung aja kayak gini. Terus kita tambahkan bumbu yang tadi ada di dalam kemasan mie gorengnya ya. Ini semua bumbunya kita masukkan. Terus aku tambahkan lagi sedikit kecap manis. Kemudian kalau sudah, ini kita akan masak sampai nanti minyak empuk, tapi jangan sampai yang lembek banget. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kita akan masukkan sayurannya. Nah, sayurnya udah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis. Oh ya, tadi aku lupa. Tadi aku ngirisin godong bawang Flavis biar nanti makin wangi lagi. Ini aku masukkan juga godong bawangnya. Kita aduk-aduk, masaknya udah nggak usah lama-lama. Kalau sayur udah masuk sebentar, itu udah mateng. Karena aku lebih suka masak sayur tuh yang masih hijau, terus masih rodok krius-krius gitu Flavis, itu enak banget. Tapi kalau misalnya Flavis sukanya yang lebih empuk sayurnya, ya boleh sasaknya Flavis di rumah aja. Nah ini dia sudah mateng. Ini warnanya udah cantik banget. Rasanya itu enak, gurih, pedes, dan juga ada manisnya. Ini siap kita sajikan di meja makan. Jadi Flavis nggak perlu lagi pergi-pergi keluar ataupun nungguin abang-abang nasi goreng atau mie goreng lewat. Sekarang bisa bikin di rumah pakai versi simple tapi rasanya juga enak banget. Enak banget, kita tambahkan lalapan timun, tomat, atau misalnya Flavis pakai acar juga boleh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng pakcoy yang enak banget. Ini juga biasa disebut sawi sendok Flavis. Ini mau kita potong-potong, bagian ujungnya kita buang aja. Terus potong-potongnya boleh lebar-lebar ataupun mau kecil-kecil kayak gini ya boleh. Kemudian kalau sudah potong-potong, ini kita sisihkan, nanti dicuci sampai benar-benar bersih. Kalau sudah, di sini kita mau siapkan bahan tambahannya. Aku mau pakai jagung putren atau jagung muda. Ini enak banget, anak-anak di rumah juga pada suka banget. Ini kita iris tipis-tipis ataupun mau diiris panjang-panjang juga nggak apa-apa. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk bumbunya. Kali ini bumbunya kita mau pakai bawang putih aja digeprek. Nah dari kemarin kan ada yang bilang, Mbak Flavi aku bikinin resep yang nggak pedes dong. Resepnya Mbak Flavi itu kebanyakan pedes-pedes karena anak-anak kebanyakan pada nggak suka pedes. Nah ini aku masakin yang versi yang nggak pedes dan bumbunya juga simple. Sekarang kita tumis bumbunya ya. Kita tumis bawang putihnya sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi dan agak kecoklatan, kita akan masukkan terlebih dahulu jagung putrennya. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan seperti bakso atau udang atau fish cake, fish roll, itu juga boleh banget. Kalau misalnya jagung putrennya sudah mulai matang, baru di sini kita akan masukkan sawinya. Karena sawi sebentar banget matang Flavis, jadi masaknya nggak usah lama-lama dan kita masak di bagian akhir aja. Kita aduk-aduk sebentar.
Terus di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya, ada garam dan juga kaldu bubuk sedikit. Bagi Flavis yang mau tambahkan saus tiram itu juga boleh banget. Kita aduk-aduk. Dan masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal disereng-sereng sebentar. Ini udah siap kita sajikan di meja makan. Nih sayur tumisan kayak gini Flavis, itu rasanya enak dimaem pakai lauk apa aja. Mau pakai ikan goreng enak, ayam goreng enak, ayam sambal ijo enak, ataupun misalnya Flavis mau bikin ndok dadar kornet atau ndok dadar warteg, ataupun misalnya Flavis cuma mau pakai ndok ceplok aja ataupun pakai tempe goreng sereng aja, tuh rasanya udah enak banget. Emang Jawa kayak ngomongnya ngelawui Flavis. Sekarang kita siapkan di meja makan ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng labu siam yang enak banget. Kadang-kadang kita suka bosan ya labu siam tuh dimasak apa, karena suka jangan bening ataupun dibikin sayur lodeh. Hari ini kita tumis aja. Kita siapkan labunya, tadi sudah aku buang kulitnya, terus mau kita potong-potong. Ini potong-potongnya panjang-panjang aja kayak gini Flavis. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Sekarang kita siapkan bahan tambahannya. Untuk bahan tambahan aku mau pakai bayam. Ini tadi sudah tak petik-petik Flavis, tapi aku mau nanti tak rajang lagi biar lebih kecil-kecil. Tapi kalau misalnya Flavis cuma mau dipetik-petik aja ya boleh, nggak apa-apa. Sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Terus kita mau siapkan lagi bahan lainnya. Aku mau pakai tempe Flavis. Bagi Flavis yang misalnya mau ganti tempenya pakai udang ataupun mau pakai dada ayam, misalnya Flavis mau tambahkan bakso ikan, bakso ayam, fish cake, itu juga boleh banget, nggak apa-apa Flavis. Cuman hari ini adanya tempe di rumah, ya wes aku pakainya tempe aja. Ini kita potong-potong tempenya, potong-potongnya boleh kecil-kecil kotak-kotak ataupun kecil-kecil memanjang. Bisa saya Flavis di rumah aja, mau modelnya kayak gimana Flavis. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Terus habis ini kita mau siapkan bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita mau pakai yang simpel-simpel aja Flavis, yang seadanya di rumah aja. Kita mau siapkan di sini. Aku mau pakai ada bawang, ada brambang, terus ada lombok. Kalau misalnya nanti Flavis nggak mau terlalu pedas, lomboknya nanti pakainya yang merah keriting aja ataupun merah gede ya nggak apa-apa. Kalau itu nanti kan nggak terlalu pedas Flavis. Tapi kalau Flavis kasih sukanya pedas, jadi tak kasihnya lombok rawit. Kita siapkan bawang merah dan juga bawang putihnya, jangan lupa. Ini cukup kita iris-iris aja. Resepnya itu yang simpel-simpel aja, nggak perlu ngulek-ngulek, nggak perlu yang blender-blender Flavis. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Terus kita siap memasaknya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau tumis bumbunya. Masukkan terlebih dahulu bawang brambangnya, biarkan nanti sampai agak layu. Baru masukkan lomboknya, kita aduk-aduk lagi, kita gongseng-gongseng sampai nanti aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi, masukkan godong salam, kita aduk-aduk lagi. Terus kalau sudah, di sini kita akan masukkan tempenya terlebih dahulu. Kita akan tumis-tumis tempenya sampai nanti tempenya mateng. Bagi Flavis yang mau ganti tempenya pakai udang atau ayam, ini juga kita tumis-tumis dulu ya. Tapi kalau misalnya Flavis nanti mau ganti pakai bakso atau fish cake, itu nanti masukinnya belakangan aja. Kita masukkan labunya dulu. Nah sekarang kita masukkan labu, kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti tercampur rata. Kalau sudah, nanti kita akan tambahkan lagi sedikit air, terus tambahkan lagi garam, gula. Bagi Flavis yang mau tambahkan penyedap rasa juga boleh banget. Tambahkan kaldu-kalduan, kaldu ayam, kaldu sapi atau kaldu jamur ya boleh. Ini kalau misalnya labunya sudah mulai empuk, kita akan masukkan bayamnya. Nah bayam itu sebentar banget matang Flavis. Masaknya udah nggak usah lama-lama. Kalau misalnya bayamnya udah masuk, tinggal diaduk-aduk sebentar. Nah dah seperti ini aja. Ini warnanya udah cantik banget, rasanya enak, gurih, juga ada sedikit pedesnya. Ini udah siap kita sajikan di meja makan untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal terong yang enak banget. Kita siapkan bahan-bahannya ya. Di sini untuk lomboknya aku pakai lombok merah rawit dan juga lombok hijau rawit ya. Tambahkan juga bawang merah, bawang putih, dan di sini kita mau pakai terong.
Ini terongnya mau kita potong-potong, terus nanti kita buang bagian kulitnya. Kalau sudah dibuang, ini biarin aja utuh kayak gini Flavis. Kalau semuanya sudah dibuang kulitnya, kita mau goreng. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau misalnya sudah panas, kita akan goreng terongnya sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat, kita sisihkan dulu. Terus kita siapkan. Jadi tadi ada bawang, brambang, dan juga lombok. Ini tadi sudah tak potong-potong Flavis, biar nanti pada saat digoreng itu nggak terlalu nyepluk-nyepluk atau nggak meletup-meletup. Kita goreng sampai nanti mateng dan agak kering kayak gini. Karena sudah agak kering, ini mau kita angkat. Terus mau kita haluskan, siapkan cobeknya. Di sini kita akan tambahkan lagi ada garam, terus gula, terus misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa ya boleh banget. Kadang-kadang kalau sambal itu tuh enaknya itu dikasih micin Flavis, tapi bagi Flavis yang nggak suka micin, terus sukanya mau pakai kaldu-kalduan ya boleh. Tapi kalau aku lebih suka kalau sambal tak tambahin sedikit micin. Ini mau kita ulek-ulek sampai nanti halus. Kalau misalnya bawang, brambang, lombok, dan gulanya sudah halus, ini baru mau kita penyat-penyatin terongnya di atasnya. Kita campur semua bahan jadi satu kayak gini. Wah, ini udah enak banget. Ini cocok banget tapi misalnya Flavis mau goreng ayam, goreng tempe, goreng tahu, goreng ikan, terus jangan bening. Ini enak banget dimakan pakai sambal kayak gini. Terima kasih banyak kan sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah.